saudara-saudaraku, para jamaah Jumat rahimahullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan. Tuhan yang akan mengambil kehidupan, yang akan mematikan kita dan kemudian akan membangkitkan kita. Dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang selalu berserah diri kepadanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan hamba-hamba ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehat wal afiat. Kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir ke ruangan Masjid At-Taubah ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di ruang Masjid At-Taubah ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib pada hari ini menyampaikan tentang khutbah, yakni hakikat memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hari berbahagia, tujuan daripada memperingati kelahiran Rasulullah ataupun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah ingin membuktikan kecintaan kita kepadanya. Cinta inilah yang kadang-kadang direfleksikan dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas, berbagai macam program-program dan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh umat Islam. Ada yang mengadakan khatam Al-Quran, ada yang membaca sholawatan, ada juga yang pengajian, ada juga perlombaan MTQ, tahfiz Quran dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari refleksi bahwa kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang memiliki kecintaan kepada baginda Rasulullah. Namun oleh karena itu hari berbahagia, inti daripada perayaan dari Maulid Nabi Muhammad SAW, bagaimana kembali kita memperingati itu, mengenang dari sejarah perjuangan dari baginda Rasulullah, sejarah perjuangan tatkala beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan ajaran Islam hingga sampai di hadapan kita saat ini. Ini adalah dari perjuangan baginda Rasulullah SAW yang perlu kita ingat sejarah ini, peristiwa ini, sehingga kita semakin hari semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Kalaulah seandainya bukan karena Nabi Muhammad SAW, mungkin pada hari ini, mungkin pada saat ini, mungkin kita tidak termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang berbahagia. Maka oleh karena itu, salah satu di antara kecintaan kita kepada Rasulullah, tentulah kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan ini juga termaktub dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Dikatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta terhadap sunnahku, maka sesungguhnya dia itu cinta terhadapku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencintai aku, maka sesungguhnya mereka itu akan bersamaku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Rasulullah SAW boleh saja memperingati daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW, tetapi kita harus paham dan harus memahami bagaimana hakikat perjuangan baginda Rasulullah SAW memperjuangkan Islam penuh dengan onak dan duri, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan jiwanya, raganya, dan bahkan nyawanya dia pertaruhkan untuk Islam, untuk umat yang dia cintai, umat Rasulullah SAW. Maka pada hari ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita kembali menghidupkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, di antara sunnah-sunnah yang perlu kita hidupkan adalah yaitu salat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, bahkan dalam hadis itu dikatakan seorang muslim, seorang laki-laki yang mereka itu bertetangga dengan masjid, yang ketika azan berkumandang mereka itu mendengarkan, maka sangat disayangkan bagi mereka tidak ingin mendatangkan masjid itu, maka telah termasuk di antara golongan umat Rasulullah SAW. Bahkan ketika seorang yang buta saja, mereka itu mendengarkan suara azan berkumandang, kemudian beliau itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya? Sementara saya memiliki kekurangan, saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa mendatangi masjid. Dan bahkan juga ada di antara sahabat Nabi yang tidak bisa berjalan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, tatkala kamu mendengarkan azan, tatkala kamu mendengarkan kumandang azan, dan kamu mendengarkannya dan kamu dekat dengannya, maka hendaklah kamu mendatangi masjid-masjid yang memandangkan azan untuk menunaikan salat 5 waktu. Maka hadis berbahagia, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya salatnya orang yang berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 27 derajat ketimbang salat sendirian. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta terhadap sunnah Rasulullah SAW, mereka akan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah mereka itu di komplek perumahan, apakah mereka itu warga biasa, atau bahkan mungkin mereka itu di tempat pekerjaannya, di kantornya, mereka itu tatkala mendengarkan suara azan berkumandang, maka orang-orang yang mencintai sunnah Nabi, mereka akan bersegera berduyun-duyun untuk mendatangi masjid-masjid yang terdekat untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka sholat ini adalah perkara yang pertama dan utama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan apabila kita tidak bisa menunaikan ibadah salat kita dengan sempurna. Kita sangat disayangkan apabila kita tidak bisa melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah, dengan bersama-sama. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita salat berjamaah bersama-sama, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan Rahman dan Rahimnya.
kasih sayangnya kepada kita, dimudahkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan seluruh masalah dan pekerjaan kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka mendengarkan azan, maka mereka akan bersegera untuk menunaikannya berjamaah di masjid yang terdekat. Hadirin kaum muslimin, kemudian apa lagi? Ada beberapa sifat-sifat yang mulia yang terdapat pada diri Rasulullah SAW, yaitu adalah sifat siddiq, tabligh, amanah dan fatonah, disingkat dengan staf. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam memiliki yang namanya sifat staf, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Ini adalah sifat yang mulia daripada baginda Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya, umat yang dicintainya, tentu kita haruslah meniru dan meneladani, mencontoh daripada sikap dan sifat daripada baginda Rasulullah SAW. Siddiq adalah benar dalam ungkapan, benar dalam bertindak, dalam melakukan apapun di dalam kehidupannya. Maka ini adalah orang-orang yang akan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Tabligh, transparansi, orang-orang yang selalu menyampaikan kebenaran, orang-orang yang berupaya berusaha menjadi contoh, menjadi leader, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terutama bagi kita seorang kepala keluarga, hendaklah kita bisa menyampaikan kebenaran kepada anak-anak kita, kepada istri kita, agar mereka itu bisa mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian amanah, setiap jabatan, setiap titipan, setiap apapun tanggung jawab yang diberikan, yang dibebankan kepada kita, pada hakikatnya itu adalah amanah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ketika kita dititipkan amanah oleh manusia, maka kita jaga amanah itu, karena sesungguhnya amanah yang kita miliki, amanah yang dititipkan kepada kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita adalah amanah, jabatan, pangkat, itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita itu adalah amanah dari Allah. Harta kita, pekerjaan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki saat ini, di hari ini dan hari esok, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu adalah fatonah, cerdas, pintar. Kita ini sebagai umat Rasulullah SAW mestilah menjadi umat yang pintar, yang cerdas, terutama cerdas dalam cerdas dalam mengatur kehidupan kita, memanfaatkan peluang-peluang kehidupan kita, kesempatan-kesempatan yang kita miliki, dan kemudian cerdas dalam mempersiapkan bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah seseorang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti, yang pasti dan pasti kita hadapi semuanya tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, marilah kita bersama-sama teladani baginda Rasulullah SAW dari perkataannya, dari sikapnya, dari ungkapannya, dari segala tindak tanduknya, dari kepribadiannya, bahkan dari pakaiannya baginda Rasulullah SAW. Ini harus kita contoh, kita teladani dalam kehidupan kita jika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun wa qudwatun, yaitu adalah contoh dan keteladanan yang pantas kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan berwarga negara, dan bahkan berbangsa. Inilah hadir berbahagia khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka mereka itu akan mendapatkan syurganya Allah dan bahkan bersama Rasulullah SAW.